trend line, kemudian pivot point ya. Pivot ini titik tengah. Ini biasa digunakan ya. Ada beberapa orang yang biasanya memanfaatkan pivot point ya. Pivot point ini kita dapatkan dari harga tertinggi, harga pembukaan. Jadi pivot point itu kita bisa hitung ya. Pivot point ini kita bisa menghitung dengan manual juga bisa, kita menggunakan indikator juga bisa ya, silahkan. Namanya pivot point. Ini titik tengahnya. Biasanya ada indikator yang langsung menyediakan ya. Saya juga ada banyak. Nanti kalau mau silakan pakai ya. Saya sudah tidak pakai ini. Ada strategi yang namanya pivot point ya. Sehingga kalau di atas, nanti di atas pivot point ada kemungkinan naik, di bawah pivot point ada kemungkinan turun gitu ya. Jadi pivot point itu rumusnya begini. Harga pembukaan open ditambah harga tertinggi ditambah harga terendah ditambah harga penutupan dibagi 4. Maka ini ketemu dengan pivot point. Nah, biasanya begini. Nah, kalau pivot pointnya di sini, ketemu di sini, market bergerak di atasnya, biasanya mereka gunakan untuk buy. Di bawahnya mereka manfaatkan untuk sell. Apakah ini valid? Ya, namanya juga strategi, perlu diuji, silakan diuji. Kalau itu cocok, kalau itu menghasilkan, kalau itu banyak mendapatkan potensinya, silakan. Bagi saya yang paling penting dasarnya 3 tadi. Ada trend, ada levelnya, kemudian ada pola di situ aja. Karena ketika naik dan turun akan ketemu di situ nanti. Selanjutnya kita gunakan, ya ini contohnya tadi, pivot point tadi ya. Kalau di atas kita gunakan buy, kalau di bawah kita gunakan sell ya. Ya silakan nanti mau dicoba juga boleh. Kemudian saya lanjut ya. Ini strategi pivot pointnya tadi. Pivot pointnya di mana, kemudian kita buat garis di atas dan di bawahnya. Di atas berarti buy, di bawah sell dari pivot pointnya. Oke, silakan nanti kalau mau coba bisa dicoba ya. Strategi breakout ya, strategi breakout ini yang biasa kita gunakan. Ini strategi untuk kelanjutan. Strategi untuk kelanjutan apapun bentuk dan pola yang muncul di sana, maka yang paling penting adalah menarik garis tren. Menarik garis trennya dari atas tarik ke bawah, dari bawah tarik ke atas dengan menghubungkan ujung candle yang banyak disentuh, sehingga di pertemuannya itu akan membentuk satu pola nanti. Breakout di sana ada potensi untuk berlanjut. Intinya tadi garis tren atau tren. Apakah modelnya segitiga simetris atau mungkin ada pola yang lain ya, seperti ini sama, namanya segitiga naik. Tidak hafal namanya pun tidak masalah. Yang paling penting tadi apa? Level, garis tren. Yang penting levelnya, garis trennya. Dengan cara menarik garis, dengan cara menghubungkan level, menghubungkan resisten dan supportnya. Kalau dia datar, tarik garis datar. Kalau dia miring menuju satu arah, tarik garis miring. Breakoutnya di mana? Disitulah ada potensi, ada gambaran market ini akan bergerak naik. Itu tadi yang sudah kita sampaikan, sudah kita bahas di chat tadi ya. Ada potensi nanti bergerak naik sampai di level berikutnya. Sambil kita perhatikan satu hari itu range-nya. Sambil kita perhatikan waktunya. Karena ketika sudah tinggi, range sudah panjang, sudah terpenuhi bahkan lebih, tetapi waktunya sudah mulai jam-jam Amerika ya, jam-jam Eropa sudah keluar, jam 11, 12 dan sebagainya. Sehingga kalau sudah jam-jam di atas itu ya, sudah Eropa sudah keluar dari pasar ya, maka biasanya akan datar. Kalaupun bergerak naik turun tidak terlalu panjang. Sama halnya dengan pola yang seperti ini ya. Saya tetap fokusnya pada level ya. Paling mudah, paling gampang, paling simple kita menggunakan level dengan cara menarik, menghubungkan garis
menghubungkan garis di mana di situ yang banyak bersentuhan. Di puncuk-puncuknya atau di ujung-ujungnya kita tarik garis. Di mana dia breakout-nya, disitulah kita nanti mengikuti. Makanya yang pertama tadi adalah cari tahu trennya. Kalau trennya tidak ketemu, masih berada di wilayah konsolidasi, maka tunggu hingga breakout. Itu adalah yang paling aman. Yang pertama, ini dari Pak Eri ya, cara menampilkan candle beberapa hari gimana ya? Cara menampilkan candle beberapa hari, maksudnya beberapa hari. Ya kalau kita menampilkan candle beberapa hari kan cuma tinggal diperkecil saja. Kalau kita menggunakan H1, di sini ada baris-barisnya, ada garis batasnya ini, satu garis ini satu hari. Sehingga kalau kita lihat pengen menampilkan hari-hari sebelumnya ya tinggal lihat satu garis satu hari. Kalau pengen satu hari satu candle ya tinggal naikkan time frame-nya di D1. D1 itu time frame daily itu satu hari ganti candle. Sehingga kalau satu hari ganti candle setidaknya memudahkan kita ya. Ini satu hari satu candle, satu hari satu candle ya. Satu hari satu candle itu memudahkan kita melihat. Oh, candle kemarin ini candlenya. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu begini. Terus begini. Ini menampilkan candle. Kemudian diperkecil, di zoom in ya. Nanti akan ketemu. Satu garis putus-putus berikutnya ini satu kotak garis putus-putus. Ini adalah untuk membatasi 1 bulan ya. Kalau D1 berarti 1 bulan. Ada 30 hari, bukan 30 hari, 26 hari kerja. Kira-kira 26 sampai 28 mungkin ya. Karena ada kalanya 1 bulan itu 30 hari, ada kalanya 31 hari. Kemudian dari Pak Dik ya, nuwun sewu Mas, kalau dilihat dari pergerakan hari ini sampai jam sekarang, apakah kecenderungan turun soalnya berat untuk naik? Kalau kecenderungan turun untuk 1 hari ini, oke, kita lihat di time frame yang H1 ya. Sebenarnya masih ada potensi ya, walaupun dari pergerakan hijau yang ada ya memang mulai ada pengurangan kekuatan ya, buyer mulai berkurang, sehingga bisa jadi koreksi Pak Dik ya, bisa jadi koreksi itu seperti apa? Koreksi itu dia biasanya hanya sementara ya, begini. Ini koreksi itu minimal kita ambil setengahnya di sini ya, minimal setengahnya, atau di atas itu ada level juga di situ ya, maka kita bisa buat garis begini. Bisa jadi nanti merahnya bergerak seperti ini, kemudian memantul kembali ke atas, kira-kira begini ya. Kalau dari waktunya sekarang udah jam 9, dari pergerakan tidak signifikan seperti ini, mungkin pergerakannya tidak akan jauh ya. Kalaupun turun akan terkoreksi kembali naik, tidak juga terlalu jauh, tidak sampai panjang seperti hari kemarin. Oke, kira-kira seperti itu Pak Dik. Ada kalau potensi turun, ada koreksi ada, tapi hati-hati di area koreksi berpotensi memantul kembali ke atas.